Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Rendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk peluang yang Tuhan beri bagi kami dalam ibadah kudus di pagi hari ini. Jatinya kami mengakui kebesaran dan keagungan-Mu, ya Tuhan. Bahwa pertolongan itu hanya berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Dari dulu, kini, dan selamanya Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang berjanji akan menyertai umat-Mu. Kala dalam kondisi dan situasi apapun, kami terus beriman dan percaya bahwa Immanuel itu, Allah yang berjanji menyertai kami itu senantiasa hadir dan meneguhkan kami. Ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mencerahkan seluruh eksistensi hidup kami. Pikiran, perasaan, hati kami dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Kami dimampukan, ya Tuhan, untuk dapat memahami firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji termulialah Engkau, ya Tuhan. Luang perenungan firman Tuhan pada ibadah kudus ini kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dengan otoritas-Mu yang penuh untuk kami diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau, ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan memimpin kami sekalian sebagai umat Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada dalam bait-Mu yang kudus di tempat ini, bahkan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan membukakan hati, pikiran, dan perasaan kami sekalian. Hingga kami dilawat, diteguhkan, dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kudus ini. Ini doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kami menyambut sabda-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam kondisi dan situasi apapun yang kini kita hadapi hari-hari ini, namun kita tetap beriman kepada Tuhan Allah Immanuel yang sudah berjanji akan menyertai kita hari lepas hari sampai selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kudus melalui gereja Tuhan GKRI Kelapa Gading ini terambil dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan Allah kita. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan Allah kita.
Berbahagialah kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kudus ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah dalam ibadah kudus ini adalah kenalkah suaranya? Sebuah tema dalam bentuk pertanyaan. Dan bila ada sebuah pertanyaan maka butuh jawaban yang pasti. Dan jawaban yang pasti itu sudah tentu adalah jawaban yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apalagi yang kaitannya kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjawab pertanyaan itu. Itulah sebabnya di dalam perjalanan hidup setiap orang Kristen, saudara, kalau kita memperhatikan hidup kita ini diperhadapkan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata atau sudut pandang Alkitab itu sendiri, maka sejatinya kita menemukan jawaban-jawaban yang dahsyat yang memang Tuhan siapkan bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. Kalau kita memperhatikan nats firman Tuhan pada hari ini, maka kita akan belajar dari beberapa figur. Salah satu figur dalam nats ini adalah Maria. Kita lihat juga ada malaikat-malaikat, kita lihat juga ada figur Yesus di dalamnya. Namun kalau kita merujuk kepada tema khotbah hari ini, maka sejatinya kita akan belajar dari figur seorang Maria, di mana dia di sana bertindak sebagai seorang subjek. Bisa dikatakan kenalkah suaranya? Dan suara yang dimaksudkan dalam nats firman Tuhan itu adalah suara Kristus. Kekasih-kasih Tuhan, kalau kita melihat di zaman sekarang atau saat ini gereja sedang menjalani minggu-minggu Advent. Dan saat ini kita berada dalam minggu Advent yang keempat, yang nantinya Jumat besok kita akan tiba di Natal, ibadah syukuran Natal tahun ini. Sebenarnya kalau kita memperhatikan tentang Natal itu adalah gereja dipanggil untuk menerima kasih dan kembali untuk berbagi kasih kepada orang lain. Natal sesungguhnya adalah gereja dipanggil untuk menerima damai sejahtera dan kembali untuk berbagi damai sejahtera kepada orang lain. Sesungguhnya Natal itu adalah Allah yang mengerjakannya. Itu adalah inisiatif Allah sendiri yang merencanakan Natal itu dan Allah sendiri yang melakukannya itu. Sehingga kalau kita tidak melihat dari sisi Alkitab, maka sejatinya kita diingatkan tentang peristiwa bersejarah itu dalam gereja. Dan peristiwa bersejarah itu terus diperingati gereja, terus menerus hari ini atau tahun ini, bahkan tahun yang akan datang, saudara, dan seterusnya. Karena adalah sebuah peristiwa bersejarah yang mana gereja, orang percaya harus memperingati hal demikian, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, Natal, adanya kelahiran, maka sampai pasti kepada penyalipan, pasti juga pada kebangkitan, sampai kepada kenaikan. Dan kita perhatikan nanti ada kedatangan Kristus kali yang kedua, menjemput gereja atau menjemput saleh-salehnya. Kekasih-kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan tema khotbah hari ini, sungguh sangat menarik bagi kita sebagai orang Kristen. Bahwa ternyata ada sebuah dialog, ada sebuah komunikasi yang bersifat monolog, yang bersifat dialog maksud saya. Jika kita perhatikan ada 3 suara di dalam nats firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita perhatikan pertama itu adalah suara dari malaikat. Kita perhatikan di sana malaikat berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, kalau kita perhatikan kata ibu, itu sebenarnya tidak menunjukkan kepada seorang ibu atau seorang mama, ya kan? Seorang ibu yang melahirkan, tapi ibu di sana menggunakan kata gunai. Gunai itu menunjuk kepada seorang perempuan, seorang wanita. Dan konteks ini berbicara tentang perempuan yang dimaksudkan adalah namanya Maria Magdalena. Jadi tidak menggunakan kata meter atau mader di sana, saudara. Kalau mader atau meter itu dalam bahasa Yunani itu berbicara tentang seorang ibu, seorang mama, ya kan? Ibu kandung atau mama yang melahirkan kita. Tapi luar biasa Alkitab berkata kepada kita, dalam panggilan atau sebutan secara umum itu adalah ibu. Ibu yang dimaksudkan di sana adalah kunai, yang dimaksudkan itu adalah wanita atau seorang perempuan. Dan itu adalah menunjuk kepada Maria Magdalena. Sebuah vokatif, sebuah panggilan
Yang dimana malaikat sampaikan itu kepada Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara-saudara, sebuah respon dari seorang Maria. Kalau kita masuk dalam konsep ketuhanan daripada seorang Maria, kita bisa memahami seolah-olah Maria memiliki sebuah konsep ketuhanan yang sangat dangkal. Dan saya berkata kepada kita, inilah kemiskinan. Sebuah hal yang memang sangat miskin. Maria mengalami yang namanya kemiskinan secara rohani dalam mengenal Kristus itu sendiri. Karena kita tahu, kita lihat seolah-olah Maria melihat konsep atau memiliki konsep ketuhanan yang ada dalam dirinya itu. Tuhan itu hilang, Tuhan itu diambil orang, Tuhan itu kok seperti barang ya diletakkan di tempat lain gitu ya. Kalau kita masuk dalam konsep ketuhanan daripada Maria, mengapa demikian Maria berkata hal seperti itu, saudara? Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi gereja, bagi orang percaya. Kalau kita melihat ada sebuah konsep yang dibangun oleh Maria. Mengapa dia bisa berkata? Padahal dia berkata bahwa Tuhanku. Dia berkata dengan luar biasa di sana. Bahwa Tuhanku. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang intim banget. Orang bisa berkata saya memiliki Tuhan, saya punya Tuhan. Tapi konsep tentang ketuhanan itu adalah benar atau salah. Dan semakin kalau kita mengalami yang namanya kemiskinan dalam mengenal Tuhan, maka semakin kita akan memiliki konsep ketuhanan yang sangat-sangat dangkal, saudara. Dan semakin kita akan meragukan Tuhan itu sendiri. Walaupun Tuhan berdiri di depan kita. Kita pasti meragukan Tuhan. Kita bisa berkata ini bukan Tuhan. Dan hal itu ada dalam diri seorang Maria. Bayangkan Tuhan berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu Tuhan ada di situ. Pertanyaannya adalah perlu ada jawaban. Awalnya memang dia tidak mengenal, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, Maria itu melihat. Dia melihat bukan sekedar melihat, saudara, tapi dia mengamati. Dia melihat dengan saksama bahwa memang ada Tuhan di situ. Tapi dalam keputusannya, dalam pertimbangannya, dia memutuskan bukan Tuhan yang berdiri di depan aku. Dan ini adalah sebuah konsep yang kita kalau lihat, ternyata adalah sesuatu yang memang sangat-sangat disayangkan, saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan panggilan malaikat itu kepada seorang Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu kita perhatikan Alkitab berkata kepada kita. Maria berkata, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan kita perhatikan selanjutnya. Alkitab juga berkata kepada kita. Bahwa sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Alkitab berkata kepada kita. Tetapi ia tidak tahu. Ada dua kata tidak tahu di sana, saudara. Saudara, saya kalau memperhatikan kedua kata ini, tidak tahu. Ternyata awal ketika dia berkata tidak tahu, itu memang dalam bentuk tesisnya memang kata kerja, memang dia tidak tahu. Tapi itu dalam kata kerja ya memang bertensis atau punya keterangan waktu itu perfect. Perfect itu adalah pekerjaan yang memang dia sudah dilakukan orang itu pada zaman itu dan sempurna dilakukan. Tapi pengaruh dari ketidaktahuan itu akhirnya dia tidak tahu lagi. Maka pada zaman itu Maria itu tidak tahu. Berubah perfect itu menjadi pluperfect, artinya Maria tidak tahu pada saat itu. Pada saat itu, saudara. Dan kalau kita melihat dia, ternyata subjek atau Maria yang sebagai pelaku ini adalah dia aktif. Dan yang membuat dia tidak tahu, saudaraku, adalah Maria diselimuti dengan kesedihan yang sangat-sangat dalam. Jadi Maria tidak hanya sedih seperti biasa saja. Alkitab berkata kepada kita bahwa Maria memang benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Dia tenggelam dalam kesedihan. Kalau kita perhatikan kata menangis dan kata mencari, itu adalah dua kata kerja yang terus-menerus dia lakukan pada saat itu atau pada kala itu, saudara. Dan tidak heran kalau di Alkitab berkata kepada kita bahwa pekerjaan itu dia terus-menerus melakukannya. Artinya bahwa fokus
perhatian Maria hanya dalam kesedihan. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga tidak heran ketika malaikat berkata, Maria, mengapa engkau menangis? Oh ibu, mengapa engkau menangis? Itu seolah-olah dia ada dalam sebuah kesulitan besar. Sebuah kesedihan besar. Di mana kesedihan itu menguasai seorang Maria. Dan tidak heran konsep yang dia bangunnya adalah jika malaikat berkata demikian, padahal perkataan itu sebenarnya menyelesaikan atau menghapus air mata seorang Maria sejatinya. Tapi respon daripada Maria bagi Tuhan, walaupun Tuhan ada di situ, dia merespon dengan sesuatu yang jauh sekali beda. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menangis, mencari, itu pekerjaan yang terus-menerus dia lakukan hari itu dan dia meratap, benar. Ya kan? Bayangkan kalau kita memperhatikan orang yang saat ini sedih. Orang yang saat ini menderita, orang yang saat ini mengalami kesulitan terus menerus. Dan terus menerus ia mengalami dalam dirinya, saudara. Apa jadinya? Maka satu pekerjaan yang terus menerus dia kerjakan, lakukan. Maka itu akan menjadi sebuah nilai, kebiasaan. Dan dia akan tenggelam di dalamnya. Itulah sebabnya fokus Maria. Kala itu adalah dia hanya di bawah kesedihan. Kesulitan yang hebat dan luar biasa. Dia tidak heran ketika malaikat itu berkata kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu respon Maria adalah Tuhanku diambil. Konsep Maria tentang ketuhanan. Dia cuma hanya memahami Tuhan itu mati. Tuhan itu sebagai jenazah atau mayat. Konsep Maria, Tuhan itu seperti barang. Diambil, diletakkan di mana aja gitu ya. Tapi akhirnya saudaraku, saya perhatikan ini adalah karena aktifnya Maria. Aktif dia. Ya kan? Sehingga dia kurang mengenal atau tidak mengenal suara Tuhan, suara malaikat itu. Walaupun akhirnya pertanyaan itu dilanjutkan oleh Yesus sendiri. Tapi dia juga memberikan respon yang jauh sekali. Kenapa begitu saudara? Karena dia aktif dan aktif terus menerus mencari, aktif terus menerus menangis dan sedih. Sehingga dia tidak mendengar suara Tuhan dengan begitu manis dan lembut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata ibu itu adalah panggilan secara umum. Panggilan secara umum. Sebutan secara umum. Iya kan? Apakah Tuhan mengenal kita secara kelompok atau Tuhan mengenal kita secara pribadi? Maka kalau kita perhatikan ayat 16 sungguh menarik dan menjawab tema khotbah hari ini. Kenalkah suaranya? Ayat 16 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menariknya Alkitab memberikan kita satu pemahaman. Tadinya Maria aktif terus menerus. Dia aktif menangis. Dia aktif mencari. Dengan beragam respon. Saudara. Tapi tak kala Tuhan memanggil nama diri Maria. Beda dengan sebutan umum. Ibu, bapak, anak. Itu adalah sebutan secara umum. Kita nggak tahu itu ibu namanya siapa. Bapak nama siapa. Anak nama siapa. Ya mungkin anak kalau namanya anaknya. Oh namanya Gustaf gitu ya. Tapi ketika Tuhan memanggil secara pribadi. Nama diri pribadi, nama diri orang itu. Maria. Maria berpaling. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menariknya adalah ketika dia berpaling. Posisi Maria tadinya adalah pribadi yang aktif mencari. Pribadi yang aktif menangis. Sampai dia ada tenggelam dalam tangisan. Tenggelam dalam kesedihan itu dan kedukaan itu. Tapi ketika Tuhan memanggil nama pribadi seorang Maria. Posisi itu berubah. Bukan aktif tapi dia memiliki passive voice. Passive voice itu adalah menjelaskan kepada kita bahwa Maria saat itu adalah pasif. Dan dia hanya mendengar suara Tuhan yang lembut. Suara Tuhan yang manis di taman itu. Dia betul-betul mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berpikir ini adalah satu suara yang sangat lembut. Satu suara yang sangat manis. Dan dia tidak aktif saat itu. Tapi dia diam. Dia pasif. Dan dia hanya mendengarkan suara Tuhan. Dalam kekalutan hidupnya, dalam kegalauan hidupnya, dalam kesedihan hidupnya. Tadinya aktif. Dia berusaha untuk mencari dengan kemampuannya, dengan kekuatannya.
Tapi di ayat 16, saudara, berubahlah kata aktif itu atau active voice itu menjadi passive voice. Di sini kita bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang dahsyat itu, bahwa ternyata ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau menjamah kita, memanggil pribadi lepas pribadi, maka posisi kita bukan aktif tapi pasif. Dan Tuhanlah yang berkarya untuk memampukan kita mengenal suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus, ini yang menarik bagi kita. Maka tema itu terjawablah bahwa kenalkah suaranya. Maria mengenal suara Tuhan. Walaupun tadinya dia begitu sibuk dengan kesedihannya, kegalauannya, kesulitannya yang menutupi hidupnya. Tapi tak kalah Tuhan datang dan memanggil dia, dan Tuhan ada di sana. Panggil nama pribadi dia. Maria. Bukan ibu. Maria. Artinya nama pribadi. Nama diri dia. Dan Tuhan tahu betul ini adalah seorang Maria yang saat ini ada dalam penderitaan, ada dalam penindasan, ada dalam kesedihan. Tuhan panggil dia dan mau bawa dia keluar dari penderitaan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenalkah suaranya? Maria pasif, lalu dia mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut. Berbicara tentang passive voice ini, saudaraku, sebenarnya memberikan kita pemahaman yang dahsyat bahwa ketika Tuhan menjamah memanggil seorang, posisi kita adalah posisi yang memang pasif, dan Tuhan akan mau bertindak dalam hati dan pikiran kita sebagai orang Kristen. Tidak heran kalau Tuhan mengubahkan seseorang itu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa untuk dapat dengan kemampuan kita bisa berjumpa dengan yang namanya Tuhan yang luar biasa sucinya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan mau bertindak dengan luar biasa kuasanya, dia akan mengubah kita, saudaraku. Adakah kita, saudaraku, sampai dengan kini kita ada dalam penderitaan mungkin, ada dalam tangisan, bahkan sampai di penghujung tahun 2020 ini, kurang lebih 1 tahun ini, saudaraku. Bukankah kita diperhadapkan dengan sebuah kedukaan, sebuah tangisan, sebuah penderitaan, sebuah kegalauan hidup yang luar biasa. Dan banyak orang Kristen termasuknya, gereja Tuhan termasuknya, saudaraku. Mungkin saat ini juga seperti seorang Maria berupaya mencari dan terus aktif menangis dalam penderitaan itu. Tapi saya berkata kepada kita, ketika Tuhan mau memanggil nama pribadi kita, Gustav, seolah-olah Gustav, Tuhan memanggil nama pribadi orang itu, maka kita pasti akan berserah penuh pada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Maria mendengarkan suara Tuhan itu yang datang kepada dia saat itu, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Maria mengetahui bahwa ini adalah pribadi. Dia tahu bahwa ini adalah objek sasaran hidupku, Tuhanku. Lalu tadi dia berkata Tuhanku. Disinilah dia menemukan yang namanya Tuhan atau sasaran hidupku. Kalau kita perhatikan kata Tuhan di sana, saudara, memberikan kita satu pemahaman bahwa itu bersifat tentang akusatif, yaitu adalah sasaran, goal, Tuhan. Jadi Maria menjadikan Tuhan sebagai sasaran hidupnya. Maria menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, objek hidupnya. Sehingga tidak heran ketika Tuhan itu datang dan memanggil nama Maria secara pribadi, nama diri Maria. Maria. Dia mendengarkan suara Tuhan dengan begitu lembut. Saudara, ini adalah panggilan atau sebuah vokatif di mana Tuhan memanggil Maria dengan nama dirinya, nama pribadinya. Bukan memanggil secara umum seperti ibu, bukan memanggil secara umum seperti bapak atau lain-lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus mengerti nama pribadi kita masing-masing. Amin. Sehingga tidak kalah Tuhan mau memanggil nama kita, maka dia tahu betul penderitaan demi penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Pada sisi lain saya berkata kepada kita bahwa penggembalaan Tuhan adalah menggembalakan hidup kita secara pribadi, saudaraku. Mazmur 23, saudaraku. Ada satu frase yang menarik di sana, Tuhan adalah gembalaku. Kataku di sana berbicara tentang pribadi. Artinya bahwa Tuhan mengenal nama pribadi kita, Tuhan menggembalakan pribadi kita lepas pribadi. Dan ini menarik bagi kita sebagai anak Tuhan. Sejatinya Tuhan juga datang kepada Maria dalam kegalauan hidupnya dan kesedihan yang terus menerus dia ngalaminya. Dia datang memanggil Maria. Saudara-saudara, menarik bagi kita sebagai anak Tuhan. Maria
Mungkin juga Tuhan mau datang memanggil kita dengan nama pribadi kita. Dalam keadaan dan kesulitan apapun saat ini gereja hadapi dan orang percaya hadapi. Jemaat Tuhan hadapi saat ini. Percayalah dalam kesulitan hidup, kesedihan hidup, kegalauan hidup yang saat ini saudara alami. Tuhan mau datang untuk memanggil nama kita. Dan mau mengeluarkan kita dari kegalauan itu, dari kesedihan itu, dari penderitaan itu. Dia mau mengangkat kita. Saudara, ketika respon Maria di sini menarik sekali. Bisa dikatakan Maria akhirnya dari pasif itu dia berubah menjadi rabuni, aktif dia. Artinya saat itulah dia membangun sebuah hubungan, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Rabuni. Kenapa nggak disebut didaskale aja? Karena adalah konsepnya itu berbicara tentang tradisi Yahudi. Dia tahu betul bahasa yang dipakai adalah rabuni. Kenapa nggak katakan didaskale, guru? Atau didaskalos? Menarik untuk kita lihat ternyata saat dia berkata, kata berkata di sana, dia sedang aktif dan terus membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dia udah tadi pasif. Tapi Tuhan memanggil namanya. Dia dengar suara Tuhan itu. Lalu akhirnya tindakan dia adalah dia berkata. Saat dia berkata itu, bukan pasif dia. Tapi dia mulai aktif membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Rabuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus menarik. Jadi tidak hanya dia mendengar suara Tuhan lalu dia pasif. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan lalu dia menjawab aktif lalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan tidak heran akibatnya adalah akibat daripada atau hasil daripada dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia kenal inilah guru agung. Atau rabuni. Dia bukan guru biasa. Ya kan? Atau bukan guru yang paling agung. Tapi ini amat sangat agung. Rabuni. Bukan rabi. Bukan rab juga. Tapi rabuni. Guru yang maha agung itu. Itulah dia menyapanya. Itu panggilan seorang Maria. Dia sedang berbicara karena vokatif. Dia sedang berbicara dengan Tuhan. Dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Rabuni. Menarik saudara. Itulah sebabnya dalam gereja Tuhan. Bila Tuhan memanggil engkau dalam kegalauan hidup, kesedihan hidup yang sampai saat seperti seorang Maria. Maka aktiflah membangun hubungan dan memanggil nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu betul bahwa di dalam nama itu ada pengharapan. Di dalam nama itu ada kekuatan. Di dalam nama itu ada penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan saudara. Dan menariknya adalah dia mulai aktif. Saat Tuhan panggil dia dengar, dia baik-baik ya. Dia pasif, dia gak banyak ngomong lagi gitu ya. Seperti tadi dia aktif terus, cari, aktif menangis. Tapi saat Tuhan panggil dia pasif gitu ya. Tapi ketika dia dengar suara Tuhan dia mulai aktif lagi. Bangun komunikasi, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus, gereja bukan hanya dipanggil untuk percaya. Tapi sejatinya gereja dipanggil untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pemahaman kita tentang pengenalan Tuhan bukan kita mengenal bagaimana Tuhan memimpin kita, saudara. Bukan bagaimana Tuhan membimbing kita. Banyak orang mengenal Tuhan hanya sebatas bagaimana Tuhan bertindak bagi dirinya. Tapi saya berkata kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya. Kalau kita mau mengenal Tuhan adalah mengenal Allah itu pribadi, Allah itu sendiri. Dan mengenal sifat Allah itu sendiri dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Semakin kaya kita mengenal Tuhan, semakin pasti kita tidak akan meragukan kuasa Tuhan. Semakin pasti kita juga tidak akan meragukan keberadaan Tuhan di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Tapi semakin miskin kalau kita mengenal Tuhan, maka semakin kita pasti meragukan kuasa dan kehadiran Tuhan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Maka itulah sebabnya gereja dipanggil bukan hanya percaya, tapi gereja dipanggil untuk dapat masuk dalam pengenalan. Dan pengenalan ini maksud bagaimana gereja mengenal Allah itu sendiri. Diri Allah itu sendiri dan mengenal sifat-sifat Allah itu sendiri. Bagi kita saudaraku untuk mengenal Allah dan sifat-sifat itu bukan sebuah misteri. Bukan sebuah rahasia saudara. Tapi kalau kita lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi itu adalah hal-hal yang bersifat rahasia atau misteri bagi kita.
Itulah sebabnya saudara-saudara ketika Maria dalam hal demikian, maka Tuhan datang memanggil namanya. Di dalam taman di mana Kristus bangkit. Ternyata kebangkitan Kristus itu mau membawa orang, mengeluarkan orang dari kesulitan hidupnya. Dan mau dipakai menjadi duta, menjadi agen kerajaan Allah. Maria akhirnya dipakai menjadi agen kerajaan Allah. Dia pergi beritakan berita kebangkitan itu kepada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, ini menarik bagi kita sebagai Tuhan. Kenalkah suara Tuhan? Saya percaya dalam berbagai macam kesulitan hidup kita, mari sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya kan? Jangan kita sibuk atau aktif dengan berbagai macam kegiatan apapun. Dalam kondisi dan situasi apapun, jangan pernah kita sibuk. Ambil waktu, bersiap, berdiam, dan siap untuk mendengarkan suara Tuhan yang manis itu. Yang datang memanggil nama pribadi kita, nama diri kita masing-masing. Tuhan pasti memanggil Gustav. Gustav. Karena Tuhan tahu nama kita pribadi. Dalam hal penderitaan, Tuhan mau mengangkat kita. Mau membawa kita keluar, saudara. Dan kala itu Maria akhirnya mulai membangun sebuah persekutuan. Membangun sebuah dialog, komunikasi dengan Tuhan. Rabuni. Alkitab berkata kepada kita ayat yang ke-16. Dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara, ketika Maria melihat bahwa ini adalah pribadi yang dia tambahkan dalam hidupnya, maka dia datang lalu memegang Yesus. Kalau kita memperhatikan Alkitab, bahasa Indonesia berkata kepada kita, Maria, jangan engkau memegang aku, kata Alkitab. Tapi sejatinya Maria sudah memegang Yesus. Karena itu tindakan yang terus menerus ia lakukan. Sehingga Tuhan berkata kepada dia, jangan. Karena kegiatan hidup kamu terus menerus. Jangan engkau memegang aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa dari pemahaman atau kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saudara. Kebangkitan Kristus. Natal, penyalipan, kebangkitan, kenaikan. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kita memperhatikan tentang kebangkitan ini peristiwa yang dahsyat. Dan ketika Kristus bangkit, dia ternyata mencari orang-orang yang mengalami penderitaan dan mengalami yang namanya kegelisahan dalam hati mereka. Tuhan mau menghapus air mata mereka. Tuhan mau menutup atau membersihkan air mata mereka. Seperti seorang Maria. Tapi apakah kita mendengar suaranya? Apakah kita sibuk? Apakah kita aktif? Dan tidak mendengar suara Tuhan? Maria akhirnya di tengah sibukannya dan aktifnya dia. Dia akhirnya mau untuk diam. Bersikap pasif, lalu dia dengar Tuhan di tengah kegalauan hidupnya. Hingga di dalam setiap hidup kita sebagai anak Tuhan. Maka ketika kita dengar suara Tuhan, Tuhan saat ini memanggil nama kita pribadi, nama diri kita. Tuhan mau mengeluarkan kita dari kesulitan hidup kita yang sedang kita alami hari-hari ini. Jikalau Tuhan memanggil kita, nama diri kita, maka sikap kita sebagai orang Kristen adalah, ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Panggil nama Tuhan, Rabuni, Guru Agung. Sebut nama Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan lagi bersifat monolog, tapi bangun sebuah dialog dengan Tuhan. Saudara. Tuhan mau pakai kita menjadi alat berkat kemuliaannya bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, melepaskan kita. Pengenalan akan Tuhan, saudaraku,
Dimulai bagaimana Tuhan yang berjalan di depan kita dan Tuhan yang lebih dulu mengenal kita. Bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 10 berbicara tentang gembala. Maka sejatinya kita diingatkan tentang yang namanya domba. Domba-domba itu memiliki nama pribadi, lepas pribadi. Dan yang namanya domba pasti mengenal suara gembalanya. Dan mereka pasti mengikuti gembalanya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, saudara. Ketika Tuhan memanggil nama kita, kita juga pasti mengenal suara Sang Gembala Agung kita. Sehingga kita yang saat ini dalam kondisi dan situasi apapun, kita terus membangun persekutuan dengan Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhirnya kita menjadi alat berkat kemuliaan Tuhan, menjadi agennya kerajaan Allah di planet bumi ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita tidak boleh sibuk dengan berbagai macam hal. Tapi mari ambil waktu diam dengar suara Tuhan. Tuhan mau melepaskan kita dari kegelisahan hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian dalam ibadah kudus ini. Amin. Mari kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kudus ini ya Tuhan. Belajar daripada figur Maria. Mengajar kami bagaimana ia mendengarkan suara Tuhan yang begitu lembut. Kalau Tuhan memanggil nama dirinya, nama pribadinya Maria. Maka kala itu ia mendengarkan begitu luar biasa suara Tuhan yang datang kepada dia. Dan respon daripada seorang Maria, kala itu dia membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dia memanggil nama Tuhan Rabuni, Guru Agung. Biarkanlah kami ya Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa kenal suara-Mu. Baik pagi, siang, sore, hari berganti hari, minggu, tahun berganti tahun, biarlah kami dilayakkan oleh-Mu ya Tuhan untuk terus mengenal suara-Mu ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kami sebagai umat Tuhan. Dalam kondisi dan situasi saat ini yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini juga Tuhan sedang memanggil nama diri, nama pribadi kami masing-masing. Tuhan mau untuk mengeluarkan kami dan membawa kami dari kesulitan hidup. Membawa kami dari beragam persoalan hidup yang saat ini kami hadapi. Kedukaan, tangisan apapun yang saat ini kami hadapi. Tuhan mau memanggil kami dan melepaskan kami. Untuk kami mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Apa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bahasa manusia terbatas adanya. Tapi Roh Kudus akan terus memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan menerjemahkan jauh lebih dahsyat lagi. Dalam hati dan pikiran kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Untuk kami diperkaya dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani itu Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh kaya dalam pengenalan akan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak meragukan kuasa-Mu, tidak meragukan keberadaan-Mu, tidak meragukan pribadi-Mu. Dan sifat-sifat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Kami sebagai umat-Mu ya Tuhan bersyukur. Atas segala perbuatan penyertaan Tuhan hari lepas hari hingga kini. Kami juga berdoa ya Tuhan Kristus untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam pertumbuhannya baik itu secara kualitas maupun juga kuantitas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Randy. Yang Tuhan pakai dan urapi untuk menggembalakan gereja Tuhan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapan, kasih sayang Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan bersama dengan keluarga. Untuk terus menjadi alat berkat kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk semua majelis. Kami juga berdoa untuk semua penata layang gereja ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam beragam program yang saat ini gereja ini canangkan Tuhan campur tangan. Dan biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap kegiatan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terpuji termulialah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Yang meneguhkan kami, menguatkan kami.
menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Untuk terus mengiringi Engkau ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan doa ini. Amin.